ada laki ganteng aja. Lo sadar diri, berkaca di cermin. Biarpun ini bisa dibayar juga nggak mau sama kalian. Udah gila-gilanya. Mohon maaf ya, sebentar ini ada pantun. Goyang abang sangat berasa. Lagi main enaknya tutup mata. Daripada puasa bikin dosa, mendingan nonton acara Nikita. Balik lagi di program A Night with Nikita Mirzani. Masih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Nikita A Night with Nikita akan selalu hadir menemani malam-malam kalian setelah berbuka puasa. Narasumber kita malam ini merupakan seorang laki-laki yang hidupnya terjebak dengan kerasnya dunia malam. Tapi lebih unik lagi, dia sudah menjelajahi dunia malam di luar negeri sana. Jadi bukan hanya sama UMKM, tapi sama bule-bule udah. Jadi udah namanya go internasional, ya kan? Dan aku juga mau kasih tahu lagi buat kalian semua bahwa Opera Entertainment ini akan selalu bagi-bagi hadiah. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal saksikan aja tayangan Opera Entertainment di semua programnya dari awal sampai akhir. Nanti jawabannya akan kalian dapatkan di tayangan tersebut. Ya, jangan lupa juga di follow Instagramnya @Opera Entertainment dan di subscribe YouTube-nya. Oke lah, nggak perlu lama-lama lagi ya. Ini dia bintang tamunya, kita sudah hadir di sini dan dia lagi viral-viralnya. Karena dia mengakui bahwa pekerjaan dia adalah sebagai escort. Nah, namanya Mas. Ya, aku Raul. Halo. Oh, Raul Khan. Raul aja. Oh, Raul. Tapi kamu mirip-mirip mukanya tuh kayak bukan orang-orang Indonesia ya. Pasti kamu blasteran ya. Ya, karena ada India-Indianya ya. Ada Indianya. Lo blasteran apa kalau boleh tahu? Apa Chinese Thailand, Mama India Indonesia. Oh. Raul, awal mula kamu memutuskan untuk menjadi escort itu gimana escort itu? Awal mulanya ya gitu ya, karena udah berusaha dari muda. Sampai waktu itu umurku udah mulai 30-an lebih something. Setiap buka usaha ya bangkrut melulu gitu, nggak pernah berhasil. Lalu ya itu, tiba-tiba aku kan orangnya suka fitness ya, suka gym. Lihat temen kok ada hidupnya kayak sultan banget gitu kan. Aku tempel, aku tanya gitu. Lama-lama main ke kosnya. Lihat dia, lihat cara kerja dia. Oh, aku baru ngerti gitu. Jadi aku ngerti ada profesi seperti itu. Gitu. Oh, oke. Itu di umur 31. Raul 31 tahun. Kalau sekarang boleh tahu berapa umurnya, Mam? Yang bener apa yang setengah bener? Yang bener dulu dong saya. 40. 40. Oh, kalau yang nggak bener? 38. Oh, 3. Biar agak muda dikit. Iya. Kamu masih muda kok, masih pada kenceng tuh. Amin. Teh, nggak boleh ini bulan puasa ya. Iya. Jadi setelah kamu ngobrol sama teman kamu laki ya, ini pasti laki ya. Pekerjaannya sebagai escort juga. Nah, kamu tanya gitu, kamu tanya ke Enggak, dia nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngaku, dia cenderung menghindar, malah aku pepet terus gitu. Sampai akhirnya dia ngomong. Sampai akhirnya aku tiba-tiba main ke kosnya dan dia ketangkep basah gitu. Sedang melakukan itu. Bukan, sedang ngoprak-ngaprik itu web. Gitu. Oh, web. Awalnya Iya. web ini. Berarti belum ketemu web. customer secara langsung. Belum karena aku nggak tahu dan dulu tuh belum kayak sekarang, cam. Dulu nggak ada. Oh, kayak mantan suamiku yang kedua. Dulu nggak ada. Iya, mantan suamiku kedua tuh, jadi dia buka situs, dia masukin credit card. Ya kan, nanti ada cewek tuh, dia bisa pilih-pilih cewek kan. Dari segala macam negara kan. Terus habis itu dia bayar, bisa webcaman sama itu cewek, terus itu cewek misalkan telanjang dong, main-mainin itunya dong, bisa kayak gitu. Oh enggak. Maksud aku justru bukan gitu. Zaman waktu aku tangkap basah dia itu belum ada cam-caman. Belum ada. Jadi hanya situs. Dia upgrade foto dia yang terbaru aja gitu. Jadi si pemirsanya bisa lihat dia gitu. Oh, oke. Nanti kontak by email, by phone. Oh, baru ketemu di hotel Prosesnya atau dulu mana begitu. gitu. Oh, I see. Kalau sekarang kan pakai germo Sekarang ya. iya ya. Iya. GM. Pakai GM iya. Tenang aja, kalau ketangkep yang ditangkap germonya kok. Iya, kita aman ya. Kitanya aman. Kasihan kan germonya. Makanya germonya itu jangan suka motong berlebihan. Ya, Betul. karena yang kerja Betul. itu Kitanya yang capek. kadang-kadang yang dipotong malah 80%, 20% buat Iya. si pekerjanya Ke gitu. Singapura tuh, ke jam tuh. Oh, kayak gitu? Iya. Waduh, berarti kamu ini udah ke Singapura terus kemana aja? Singapura,
Malaysia, Brunei, Hong Kong. Tapi Hong Kong tuh cuma 2 kali aku skip karena kejauhan. Tiketnya Kamu kalau mahal. tiket kayak gitu bayar sendiri, bukan dari tamunya. Sendiri. Oh, baru nanti kamu di Hong Kong koprak-kaprik gitu. Sama kayak tadi kesini juga sendiri. Oh, pasti. terus dari situ kamu ngegapin, terus akhirnya dia mau nggak mau ngomong dong. Mau nggak mau dia jelasin karena udah aku gap gitu kan. Apaan nih aku bilang gitu. Mau nggak mau dia dengan gagap-gagap, oh gini gitu. Terus Aku tanya karena aku udah lihat www-nya. Sampai rumah aku buka. Aku gaptek. Tapi gue nggak bego-bego amat gitu. Ya aku coba, oh begini cara kerjanya. Aku post. Aku bikin akun, aku sign up, aku post. Besoknya ada respon. dari customer ini cewek. Ya mailbox dong. Oh iya. Cewek, nggak ada cewek yang mau sama gue zaman itu. Laki miskin punya biji doang, siapa yang mau? Oh, terus? Iya cowok, yang jelas yang negur cowok. Iya. Ya udah, oh gini tol, lalu aku ladenin. Itu aku masih menjajaki tuh ya, masih sandiwara, ngerti nggak kan? Di depan laptop kan, gue cuma mau pancing gitu. Sampai akhirnya 2-3 hari aku begitu, sampai aku ngerti permainan itu harus begini, baru mereka bayar untuk ini gitu. Gitu ya udah. Ikut terjerumus lah ke situ. Dapat dong klien, dapat nggak? Dapat. Udah 3 hari nggak dapat, akhirnya dapat. Dapat akhirnya. Cewek nih, cowok. Oh. Iya kok cewek sih. Justru Kamu berarti bisa enggak, aku tuh nggak laku kalau sama sama cewek. cewek. Kamu sama cowok. Bukan lakunya sama cowok. Mereka greget banget kalau ngeliat view gua gitu. Iya sih, otot gitu kan, perutnya langsing, six pack. Coba liatin perutnya six pack nggak coba. Oh ini six pack nih cuma itu mah cuma Harus skin. berdiri kali ya. Coba berdiri. Berdiri ya? Coba berdiri. Oh 1, 2, 3, 4. Ya. 4 pack. Gue ludah aja sampai sakit loh ini dilek-lekan. Terus akhirnya sama cowok. Yang awalnya malu ya. Aduh kok gini sih gitu kan. Kok lakunya di sini sih gitu. Kok di cowok sih? Iya, kok gini sih? Gitu loh, udah gitu. Tapi ya itu tadi karena benturan ekonomi dan gue udah umur 31 tahun, gue gak punya apa-apa. Oh nggak mau. Dan gue gak mau minta sama keluarga gitu kan. Dan Udah, I do it. Gitu. jadi terus terjadi. Ya, Karena kamu basicnya sebetulnya bukan gay kan? Tapi gak ada yang percaya. Percaya aku. Teman-teman di luar negeri itu yang satu profesi, kalau gue ngomong gue sebenarnya normal, mereka ngakak sampai gelinding-gelinding gitu loh. Gak ada yang percaya. Aku sih percaya kamu mah. Amin kalau ada yang percaya. Normal ya. Karena pada umumnya semua manusia tuh normal lagi. Cuman keadaan sama kepengenan aja. Tapi aku nggak kena imbasnya tuh yang namanya. Jadi keterusan nggak kamu? Bukan, maksudnya gue normal gitu. Gue jalanin kerjaan ini. Terus gue jadi kepengen sama laki? Enggak kan? Enggak, ya buktinya gue menikah dan gue punya 2 anak gitu. Oh, that's good dong. Ya. Terus pertama kali kamu dapat klien cowok itu bagaimana? Karena kamu basicnya kan nggak ada. Karena permintaan mereka serem-serem banget kan. Seperti Aku juga masih ngeraba kan gitu. Temen gak ada yang mau ngasih tahu caranya kayak apa. Permintaan mereka serem-seremnya tuh seperti main tembak-tembakan ya kan. Aku nembak muka dia nembak balik gitu. Itu kan serem gitu. Tembak pakai apa ini? Pakai burung. Itu totally gue nggak bisa. Pakai burung, maksudnya dibikin berdiri dulu, ditembak. Iya. How to do that? Maksudnya ya pokoknya tembak-tembakan lah gitu. Jadi gue tuh nggak bisa gitu loh. Gimana gue bangun ngeliat lu gitu kan? Gitu. Iya. Jadi akhirnya gue cuma bisa, gue bilang gue cuma bisa foreplay, bla bla bla, yang basic nggak yang aneh-aneh. Akhirnya finally gue dapat 1 klien. Ada yang mau karena penasaran nih. Ngeliat foto gue nih bohong apa enggak gitu kan. Biasanya kan banyak yang edit kan. Datanglah ketemu benar ya. Udah gue just do basically things, massage dia, bikin dia happy ending ya udah gitu. Setelah itu gue dibayar, gue jadi tahu oh berarti skill gue hanya sampai di sini. Happy ending ya kan gitu. Oh oke. Nih sorry sebelumnya, kamu kan nggak pernah ada ketertarikan sama laki-laki. Enggak. Kalau misalkan laki-laki kepengen yang ditusuk itu adalah kamu,
Gimana? Nggak bakal mau. Kamu yang nusuk pokoknya, harus kamu. Kalaupun harus terjadi tusuk-tusukan, lebih baik aku yang menusuk. Oke. Berarti terjadi nggak tusuk-tusukan itu? Oh, jarang sih. Jarang ya, pokoknya cuma foreplay gitu. Foreplay. Oh, I see. Tapi Karena ya mau gimana ya, sehebat-hebatnya gue kasih sildenafil citrat, gue kasih itu Viagra gitu, jantung gue yang mau pecah ini nggak bangun-bangun gitu. Karena memang gue nggak ada ketertarikan gitu. sama cowok ya. Makanya orang sekali kapok sama gue, itu termasuk lonte nggak laku gitu. Oh. Ya. Ada lagi ya kamu. Gue bingung. Ada aja cowok. Serius. Orang bayar gue tuh sekali kapok. Kapok dia karena nggak bisa Nggak bisa diapa-apain. diapa-apain dan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lo Tapi itu nggak fair loh. kenapa? Gue kalau ngeliat mereka tuh ya, habis Naked kan? belum dong masuk money first, gue bilang. Gue selalu minta uang dulu. Itu baru ngasih duit aja, burungnya udah bangun, gue lihat gitu. Nggak fair dong, ngeliat gue aja udah bangun karena gitu. emang lo tuh Heeh. good looking. Ya iya, ya udah dalam hati gue, lu udah bangun ini gitu kan. Oh, I see. Tapi pernah dapet tamu perempuan nggak? Beberapa kali pernah ya. Tapi kalau perempuan sampai masuk dong. Masuk dan tapi kebanyakan case-nya pasutri. Pasutri. Oh, berarti bertiga, berempat gitu. Enggak sih, ini suami istri yang suaminya punya kelainan gitu. Dia yang nontonin. Ya. Oh, oke. Ada satu-satunya perempuan nyasar waktu itu ya. Uh-huh. Sekali aja itu. Sendiri. Itu termasuk nekat itu perempuan manggil laki-laki sendiri ya. Terus? Ya udah. Aku ambil gitu. Oke. Rezeki dong. Sumpah, keren ya. Dia keren. Udah nggak tahu speechless. Gimana dong, emang itu mau gua gitu kan gitu. Iya. Berarti 31 tahun, 40 tahun sekarang berarti udah berjalan 9 tahun dong ini pekerjaan atau ada pekerjaan sambilan selain ini? Ngajar gym. Ngajar gym. Juga. Kalau entusias aku ngajar gym masih. Masih ya. Oke, tapi keluarga kamu tahu nggak pekerjaan kamu sebelumnya? Awal-awal nggak tahu. Cuman aku orangnya biasa terbuka sama keluarga. Lama-lama mamaku tahu. So, Ya dia pasti worried gitu. Cuma aku selalu bilang doain aja lah. Aku bilang gitu karena memang aku nggak lihat ada jalan lain. Gitu. Doain aja. Semoga aku nggak apa-apa. Istriku tahu. Gitu. dari awal kamu pacaran kamu udah kasih tahu bahwa pekerjaan kamu itu adalah ini. Waktu pacaran sama dia belum nyemplung ke pekerjaan ini. Oh, oke. Kita masih dagang skincare nggak jelas gitu kan. Oh, oke. Masih punya impian harapan menjadi pengusaha. Tapi ya dibentur sama keadaan, fakta, biaya hidup. Ya akhirnya ngalir gitu aja dan aku selalu ngomong langkah-langkah aku gitu. Aku ngomong. Berarti istri kamu tahu nih sekarang pekerjaan kamu? Tahu, tadi dia juga masih pesen kok. Ntar kalau di podcast jadi diri sendiri aja ya. Iya. Keren loh istri kamu berarti ya. Apa yang membuat istri kamu akhirnya punya hati yang begitu besar untuk menerima suaminya yang ternyata pekerjaannya adalah escort gitu? Mungkin dia nggak ngelihat aku as a escort ya. Kita awalnya nggak ada kepikiran ke situ. Dan dia udah nyasin aku berusaha tuh mati-matian semua cara dan segala daya dan upaya. Udah banyak usaha yang kita coba gitu. Jadi akhirnya mungkin di hati dia juga ya sudah lah, yang penting lu maju, kita maju gitu. Yang penting kalian selalu bersama. Karena gitu. sekarang udah ada anak-anak kan. Sih. Terus kalau misalkan nanti anak besar tumbuh dewasa melihat tayangan-tayangan papanya, apa yang bakalan Raul jelasin ke anak? Nggak ada. Terus Just let it flow. Terus kalau dia lihat emang kenapa gitu. Terus kalau dia tanya kenapa, papi kenapa kayak gitu? Apa benar papi begitu? Ya aku akan jawab, iya makanya lu sekolah yang benar. Gue begitu karena lu. Gue pengen lu maju, jangan kayak gue. Gitu. Realita kehidupannya begitu, betul. Gue jadi speechless sendiri. Biasanya bintang tamu malu-malu kalau ditanya kak jangan tanya itu dong, jangan. Ini dia ngomong sendiri. Di Singapura kamu berapa lama stay di sana? Aku kalau ke Singapura tuh nggak pernah lama. 7-10 hari pasti pulang. Okay. Itu nyampe pasti ya tawaran murah-murah. Ini istilahnya di kaum lonte ya. Iya. Kalau udah pecah telur sekali di booking kan terus tuh. Terus, gitu. iya. Ya udah.
Jadi Banyak gitu. kamu kliennya di Singapura? Sebenarnya banyak, cuma ya itu tadi yang aku bilang sekali kapok. Sekali kapok. Iya. Kenapa nggak kamu berikan servis terbaik supaya siapa tahu kayak yang sebelum-sebelumnya akhirnya bisa di-keep gitu. Aku nggak kepengen dikit ya, nggak ada kepengenan dikit gitu. Bagi gue itu freedom segala-galanya gitu. Jadi gue nggak kepengenan lu keep, lu bayar gue kasih yang gue bisa. Lu suka syukur nggak ya udah lu pulang, selesai lu pulang gitu. Oh, oke. Sadis ya kamu Sadis, ya tipikalnya ya. bring your ass go. Iya. Sehari biasanya Raul, kamu mampu untuk melayani berapa tamu? 9 pun pernah. Sehari? Sehari, ya. Ya itu tadi yang aku bilang, datang nggak tidur dari Jakarta, naik pesawat sampai sana nggak tidur, langsung beres-beres, langsung nungguin orang. Itu sampai malam nanti, sampai jam 1 malam. Berarti kamu sebelum ke Singapura, kamu berarti udah open aplikasi dulu dong bahwa kamu mau terbang ke sini? Enggak, sampai sana baru aku buka. Karena kayak tadi ya, yang dibilang negara kita susah pressure. Di sini kan dia di blok tuh. Jadi sampai sana baru kebuka. Orang segitu foto gue masuk karena mungkin yang kemarin-kemarin dia udah lihat tapi belum ketemu gue udah hilang gitu kan. Jadi dia cepet-cepet gitu. Oh, 9 tamu. Biasanya kalau dalam 7 hari itu atau stay 10 hari gitu kamu bisa ngasilin berapa tuh? 1.200, 1.300 itu range Singapura waktu itu 92, 93 ya. Tapi lama-lama 5 hari gue udah megang duit 2.000. 10 hari gue bisa megang sampai 2.900, 3.300 kadang-kadang. Paling tahun kedua ya. The topnya berapa? On topnya berapa tuh? 3.600. 3.600 dalam 7 hari itu? 5 hari. 5 hari. Oke. Itu tuh yang kerja nggak berhenti terus malamnya gue dihajar overnight lagi, gue mesti nemenin dia sampai pagi gitu. Tapi biasanya gue pilih yang orangnya punya hati ya, yang enak ya. Ya biar kalau ngobrolnya juga enak. Jatuhnya banyak ngobrolnya gitu. Iya, betul. Pernah nggak dapet tamu yang baik banget? Malaysia yang banyak. Baik. Kliennya masih pada punya hati lah, walaupun agak-agak tricky gitu. Kalau Singapura nggak. Singapura tuh sakok gitu. Gue baru segini dapat apa? Gitu. Oh iya, karena Chinese ya. Pengen aja tuh gue ambil sendal, pengen gue gaplok mukanya ya kan. Lu pikir gue sasetan ya kan? Dengerin. Itu sampai sekarang kalau ada teks kayak gitu masuk ke gue dapat apa itu langsung gue blok, nggak pakai ngomong. Nggak pakai cacing-cing ya. Bagi gue udah bukan manusia. Oh. Jadi enggak. Ya? Iya, jadi Raul tuh maunya buka pintu ngobrol dulu gitu. Ada nggak yang buka pintu tapi ya udah lo telanjang gitu? Ada ya, rata-rata kayak begitu gitu. Nah itu secara normal gimana kita bisa ngeladenin dia sih? Buka pintu bayar, oke, now apaan gitu kan gitu loh. Ya sabar dong, gue pijit dulu apa dulu dong gitu kan. Ini now apaan gitu lu. Lu pikir ini gue ada hidrolik bisa langsung naik gitu ya kan? Iya sih. Gitu. Kalau ngeliat aku berdiri nggak? Kalau berdua berdiri kali. Kalau rame masih grogi. Oh masih normal. Nggak berdiri kelewatan. Iya. Raul tuh matanya bagus loh, bulu matanya juga bagus. Kamu ganteng. Terima kasih. Aduh, jadi ketemu lu sama Raul. Raul udah dapat apa aja selama jadi escort Raul? Sebenarnya dapat banyak, bisa gue bilang gue dapat banyak, tapi gue pain ya. Pain, ya, I know. Gue nggak ikutin gaya hidup. Gue benar-benar lihat $1 Singapura itu ya 10.000 gitu. Jadi di sana tuh gue benar-benar cuma makan roti tawar, minum air mentah, itu aja kerjaan gue. Ngisepin puntung rokok orang, karena rokok mahal banget di situ. Akhirnya sampai gue kebeli tanah dan gue bangun satu tempat gym di daerah Jawa Barat ya. Nah itu udah seneng, udah pindah, kejadiannya waktu itu anak gue masih umur 8 bulan. Penduduk sekitar itu karena dia masih perkampungan ya, tanahnya murah kan, ternyata belum bisa nerima ada pendatang. Akhirnya ngelihat gue yang kayak gini gitu, gue jadi public enemy di situ. Mereka nggak ada yang fitness sampai akhirnya fitnessnya tutup, bangkrut. Tapi alat-alat nge-gymnya semua udah dijual-jualin? Udah, jual udah murah. laku kan?
Terus berarti dari pekerjaan kamu yang kemarin-kemarin itu belum cuman bisa buat bikin Iya, gitu. izin. Oh, dan bangkrut ternyata. Jadi ya, Ya enggak. waktu itu gue bingung gitu. Aduh, ini udah segala daya upaya gue gitu. Kok kayak gini sih gitu. Pasti ada rasa kecewa pasti lah ya. Gue banget gitu. Tapi aku belajar relain. Iya. Belajar relain. Ya kadang manusia itu belajar ikhlas agak sulit. Susah. Tapi kalau udah bisa pasti lancar Tapi kalau semua. udah bisa, ternyata ya Tuhan masih kasih berbau-bau begini lagi ya. Buktinya nih begini di sini lagi kan gitu. Iya, Jadi iya. ya udah deh, Tuhan terserah deh gitu. Iya, iya. Kemana Tuhan bimbing ya, gue ngalir aja gitu. Yang penting kan tidak merugikan orang. Ya. Iya, itu aja. Nggak nipu, nggak ngambil uang orang, Iya. that's it. Iya. Iya. Nah, pengalaman buruk apa yang pernah kamu alami selama kamu bekerja di Singapura? Aduh, Singapura banyak banget buruknya deh itu. Ya itu negara Karena paling kan tuh nggak negara enak. kecil kan. Negara paling nggak enak gitu. Semua warga negaranya tersiksa oleh pajak dan biaya hidup. Jadi mereka akan menyiksa semua yang mereka beli gitu. Ngerti nggak? Jadi ya perlakuan yang tidak enak, tidak dianggap human, itu ya sering ya. Cuman karena badan gue berotot, mereka tahu gue bisa patahin kepala mereka di situ gitu. Jadi mereka hanya sebatas kasar, coltek mulut aja sama gue gitu. Oke. Itu sih, cuman ya sakit juga ya gitu. Pasti, Gimana sih, pasti. kita kan orang gitu kan. Kalau aku aja kadang-kadang lebih milih kayak digebuk dibanding dibacotin. Itu kan kalau dibacotin sampai ke hati. Udah gitu mereka gila-gila lagi. Kadang ada yang baik gitu kan. Habis datang besok datang lagi ngasih gue duit cuma-cuma gitu. Lusa balik lagi ngamuk-ngamuk minta duitnya balik. Maka nggak ngerti gue. Gila kan. Aduh, Tuhan ampun deh. Iya. Ya Allah, cobaannya Iya. berat banget sih. Iya, kayak begitu. Dan sementara lu di negara mereka. Iya. So you can do everything ya. You want to give it my money back or I report you to police, dia Police bilang. ya. Oh. Begitu ancamannya. Gitu. Oke. Raul, selain pernah jadi escort, pernah kerja apa lagi di Singapura? Sebagian besar ya escort. Nggak pernah Escort kerja aja. yang lain. Kenapa kamu tidak mencoba untuk bekerja di bidang lain gitu? Udah, tapi kenyataannya sekarang ini aku hanya expert di dunia olahraga. Dunia olahraga yang mau dilatih pada kadar rela bayar. Nontonnya YouTube. Padahal YouTube modelnya udah pakai steroid semua itu kan gitu. Jadi mereka kan awam, mereka nggak tahu, mereka pikir bisa jadi gitu. Susah ya intervensi sosial media ya. Iya. Apalagi sekarang orang dikit-dikit ya sosial media. Sosmed. Kayak sekarang kan kalau duringnya COVID kemarin aja kan orang lebih enjoy nge-gym ya di rumah, nonton YouTube kayak gitu. Padahal kan yang dibutuhkan itu yang lu bayar itu kan pengalaman instrukturnya, gimana dia naikin turunin berat badan kan gitu. Yes. Tapi ya udah gara-gara intervensi media ya susah. Jadi sekarang ngapain? Sekarang ngapain aja? Apa aja pokoknya pekerjaan apapun. Pekerjaan apapun yang menghasilkan aku jalanin. Tapi kalau Semoga disuruh yang orang yang baik-baik enggak, jangan mau Ya juga. enggak lah, semoga Tuhan ngasih rezekinya yang baik-baik. Amin. Ya. Semoga Tuhan ngegirinya ke hal-hal yang baik. Iya, amin. Sebenarnya itu mah tinggal nunggu waktu aja sih. Amin. Waktu kamu seberapa kamu sabarnya dalam menjalani segala cobaan dari Tuhan. Aku sabar kok. Mudah-mudahan tetap sabar. Amin. Selalu didoakan ya buat Raul. Terima kasih. Pengalaman unik apa Raul yang pernah kamu alami selama menjadi escort? Ya, itu tadi ya. Tadi aku bilang bentar baik, besok diamukin gua. Terus ada yang minta digendong sambil dibopong-bopong. Ada yang minta dicium seakan-akan dia kekasih gue yang udah lama hilang gitu. Ya kan? Ada yang minta dikencingin. Ya. Selama gue masih bisa lakukan, gue lakukan. Tapi kalau udah terlalu menjijikan ya. Ada yang minta diberakin? Enggak. Ada lo di sini. Gue belum ketemu. Bintang tamu diberakin. Itu gue rasa tai gue juga nggak keluar. Nggak bisa lah. Tapi kalau masih kencingin masih oke lah ya. Bisa lah ya. Sebelum kencing gue pikir aduh $200 ya kan. Gue tutup mata gue, ayo kencing. Oke. Udah tuh ya, biasanya kalau udah dikencingin udah puas. Gue bingung ya manusia banyak kelainannya. Aneh ya. Makanya. Ada nggak kamu pernah ketemu tamu tiba-tiba ngajakin pacaran? Banyak. Kenapa sih nggak mau? Oh ya, kan diatur orang tuh nggak enak.
Ya jangan ada peraturan dong, bikin rules-nya bahwa tidak boleh ada aturan gitu. Mereka pasti ngasih duit, pasti ngatur. Gue pengennya dari hasil gue sendiri, gue manage sendiri. Walaupun kemampuan gue tuh nggak jago. Iya kamu gitu ya. cari yang ngondek banget. Kan banyak tuh om-om. Pernah satu kalau Om-om yang ngondeknya banget kan Kalau- biasanya lebih nurut kalau dia play, kalau digalakin kenapa? Oh langsung dia horny kan. Oh kaki aku sayang, langsung gitu. Ya. Nah giliran dia begitu yang gue jijik gitu. Iya kan, ini serba salah kan ya. Tapi kan itu for your life kan it's good lah. Daripada mencel ke sana mencel ke sini kayak banyak orang gitu. Rasanya lebih live kalau gue fight sendiri. Gue nggak mau disimpan terus diatur. Gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, nggak ada deh. Banyak kok sekarang gadun yang nggak harus ada peraturan. Kalau peraturannya minim ya boleh lah ya kan. Boleh lah ya. Boleh Nah lah. buat para gadun coba tolong. Karena sekarang yang aku berani bilang cowok normal itu sekarang lebih suka sama cowok lagi. I don't know what happened. Oh enggak. Enggak, teman aku punya beberapa temen, dia tuh normal, dia nggak pernah yang namanya dibully, dia nggak pernah yang namanya sama cowok, tapi tiba-tiba ada dari hasratnya tuh kayaknya sama cowok lebih nyaman gitu. Nah akhirnya mereka sama cowok pacaran. Gue udah lihat itu duluan ya di Singapura sama Malaysia. Di Singapura, jadi zaman gue sana 2013 tuh cowok udah sama cowok, cewek sama cewek, Ya, cewek sama Lines. iya Lina. Nah, cewek sama Lines. Nggak ada tuh yang namanya cewek naik Alphard sama cowok tuh nggak ada sama Lines. Gue pikir nih Indonesia juga ntar akhirnya jadi begini Oh nih. udah, cuman kalau di Indonesia kan nggak terbuka. Nggak terbuka. Masih, negara kita masih ke timur-timuran yang kayak gitu-gitu banyak kan diumpet-umpetin. Tapi Iya. kalau kita lihat di jalan itu udah setara Begitu, semua kok. Yang lesbong udah Betul. kelihatan, Betul. cowok manly yang suka sama cowok udah kelihatan gitu. Kalau gue sekarang apa ya, tujuan gue keluarga sih ya, masa depan anak-anak gue gitu. Gue udah gak terlalu permasalahin gue ini apa, andai kan gue juga sakit gitu, tapi rasanya sih gue gak sakit. Mas Raul boleh deketin ke aku Boleh, udah boleh. divaksin, udah di booster. Iya. Biasanya orang kalau divaksin disuntik, aku dikuyup. Oh iya. Iya mas. Lucu ya. Iya kan mas ya. Iya. Oh ya, karena udah punya anak itu ya, jadi ekspektasi tentang kehidupannya udah jauh lebih berbeda ya mas ya. Enggak. Mungkin kalau kita berandai-andai mas, kalau misalkan dulu kamu belum dikasih anak gitu, kira-kira kamu akan menggila atau tetap pada jalurnya? Aku dari 3 anak, kayaknya aku yang kepilih ya punya beban yang begitu berat gitu yang ditaruh sama orang tua. Jadi aku dari remaja udah terbiasa jadi kayak tulang punggung keluarga gitu. Jadi nggak punya waktu untuk yang aneh-aneh dan macam-macam. Sometimes kepengen gitu beli motor baru apa, tapi itu nggak pernah kesampaian gitu. Jadi akhirnya maksud aku selalu yang lebih urgent yang aku pentingin gitu. Dan itu kebawa sampai sekarang. Dari dulu hidupnya udah lempeng aja Iya, ya. Cuma lempeng. karena faktor ekonomi, balik lagi ke faktor ekonomi ya. Jadi Ya, kayak begini. makanya mari kita berharap deh ya, negara ini be a better country ya. Mas, kamu kan sekarang udah berhenti jadi escort ya. Kalau kepepet mau jadi escort lagi nggak mas? Itu saya belum tahu dan hanya Tuhan yang tahu ke depannya. Misalkan nih mas, dari sini ada yang tawar 100 juta. Kalau 100 saya kalap kali ya. Kalau ya mau ya. Ya iyalah aku cuma. 100. Iyalah. Nggak mau bego ya kan? Iya. Oh. Tapi harus ditusuk mau. Nggak bisa, saya nggak bisa Tetap tusuk-tusukan. nggak bisa nih. Nggak bisa. Jadi gimana caranya untuk tetap dapat 100 jutanya tapi nggak ditusuk? Saya akan menawarkan dia tusukan dari plastik. Atau kalau nggak mas tusuk dia? Iya, maksudnya dia yang saya tusuk pakai plastik. Oh, gitu. oke. Oke, hal tersedih apa mas yang Mas Raul rasakan selama hidup? Sedih ya, dari kecil sedih ya. Kenapa? Memang orang tua? Dari kecil saya tuh selalu Bokap masih ada nggak? bokap meninggal aku umur 23. Gitu. Kebetulan aku sama papa tuh nggak terlalu dekat. Dia dekat sama aku tuh ending udah mau meninggal gitu. Segitu kami dekat dia meninggal, gitu kan. Mama itu lebih nyaman sama kakakku yang laki, gitu. Jadi pas selesai dia meninggal ya aku ditinggal rame-rame gitu, sendirian aja. Dari kecil juga mereka broken home, papa punya istri lebih dari 1 ya. Mama tuh kerjaannya stres aja tiap malam, kami ya urus. Aku sempat jadi bandel gitu.
ya emang banyak yang gak enaknya. Sedihnya banyak sih sebenarnya, banyak banget. Cuman ya setiap ngaca ya gue lihat tampang gue dan gue ngomong gitu, lu nggak boleh kalah sama dunia, lu harus tetap wake dan sadar gitu. Lu harus kuat, ya udah itu aja. Terus kehidupan yang sekarang gimana, Mas Kehidupan Raul? yang sekarang baik-baik aja, gue seneng banget ya baru punya baby lagi umur 4 bulan. Anak kedua? Anak kedua. Dan orang-orang bilang matanya kayak gue ya, mudah-mudahan ya kayak gue. Terus? Gitu. Ya, sekarang baik-baik aja, punya keluarga. Semoga kedepannya yang terjadi juga baik-baik aja. Amin. Dan yang pasti gue pastiin masa depan anak gue baik-baik aja. Kalau nih Mas, kalau ya salah satu dari anaknya ternyata mengikuti jejak dari bapaknya, Amit-amit cabang bayi. capek ya? Tapi kalaupun memang itu terjadi dan dia siap ngalamin benturan yang seperti bapaknya benturin, ya gue ajarin. Iya, Jadi kayak di jago, film, iya. gue ajarin Ada di biar film jadi ini. expert. Iya, ada itu di film. Pokoknya apapun dia, gue akan support. Iya, itu ada di film. Bapak emaknya yang ngajarin malah anaknya suruh jualan. Persepsi manusianya ini loh, kayak Sekarang gue mau tanya, kalau di kantor, ada ngewe sama bosnya. nah gue sama lu teman Iya, kantor, ngewe juga. pulangnya masuk hotel, nah itu Iya, gimana dong? Itu nggak dibayar lagi. Kerjaannya terhormat kan? Iya. Kerjaannya terhormat loh gitu. Ngancurin rumah tangga ya itu malah. Kalau beli lepas kan nggak ngancurin rumah tangga, kecuali kalau ketahuan. Iya. Tapi balik lagi, pasangannya mau terima nggak? Ya. Ya kan? Jadi dunia ini abu-abu sih. menurut Di luar negeri tuh aku ada beberapa teman yang memang dia jualan Mhm. gitu, tapi bukan teman dekat ya. Kayak aku tuh suka punya teman baru yang punya banyak cerita unik gitu. Mereka tuh kayak kamu gitu, istrinya tahu gitu dan nggak apa-apa. Iya, karena Karena menurut mereka itu baik-baik aja kok. kalaupun kita bangun pencitraan, nggak bisa ya. Lu bohong sampai kapan? Iya, Nggak bisa. betul. Gitu. Yang jelas kan selama melakukan pekerjaan tersebut kan nggak pakai hati. Iya, gitu. Ya ini kan demi kelangsungan hidup, gitu loh. Jadi lu bohong ya percuma lah. Buat Iya. apa gitu? Lu membebani diri lu sendiri. Gitu. Betul. Ya balik lagi sih ya, dimana kamu tinggal di negara ini ya harus terima konsekuensinya. Iya, Ya dibully, dicibir, dimaki. Udah 2 minggu ini. Udah Habis gua. Udah. Udah selesai. Habis gua. Habis, tapi dilawan nggak biasanya? Lawan. Keren. Gua lawan. Kalau gua live TikTok gua lawan. Keren. Iyalah harus begitulah. Iya, kenapa emangnya? Orang yang dipakai badan-badan kita kok. Nah, iya, Kok mereka yang sewot? Sebenarnya kan mereka pada cemburu kan gitu kan. Iya, Sebenarnya iya. makanya bisa jadi tiba-tiba benci tanpa alasan. Benar. Nggak usah diriku aja sering dibully, nggak ngapa-ngapain Iya, aku juga. sering lihat perjalanannya di kita ya. Wah, lu keren. Gila lu. Semoga tetap jadi batu karang ya. Oh amin, terima kasih. Iya. Batu karang itu cuma bisa bolong sama air apa? 3 kebaikan Cousins Baby bikin mandi healthy dan happy. Air asin. Enggak, air sperma. Oh, sperma ya. Kan aku pecinta. Aku cinta sama seks aku. Oh gitu. No ya. matter what, Gitu. pokoknya Oke. ya kita nggak bisa munafik yang namanya pernah Manusia pernah ya. menikmati pernikahan apa segala macam ya kan. Enak, endul. Terus sendiri tiba-tiba bengong ya. Iya, itu booster aku banget itu kalau dicolok sekali, buk gitu. Kayak kena tegangan tinggi gitu langsung. Melek langsung. Terang semua. Apalagi kalau sampai udah itu bisa bertahan 7 hari. Iya. Rasanya itu 7 hari Setolnya nggak ya. hilang. Wah, Fit itu 7 hari ya. 7 hari itu terang terus mata kayak pakai bohlam, tau nggak? Iya, Kak. Seks itu harus dinikmatin loh. Nggak bisa cuma sekedar seks aja. Kadang-kadang manusia zaman sekarang itu menurut mereka seks itu adalah kebutuhan. Memang iya, benar. Tapi kalau seks itu dinikmati kayak pasangan suami kekasih yang jatuh cinta itu kan beda banget kan. Yeah. When you touch the skin aja udah kayak gitu kan. Iya, aku penikmat seks aku. Seriously, pemuja malah.
Kalau gue nggak bisa dong, ntar gue disapu lidi sama bini gue. Iya, ya kan? beda. Kalau aku pemuja. Lagi gue, gimana ya, sebagai laki-laki gue mau ya. Kalau perlu semua perempuan di dunia ini gue cobain. Iya benar. Gue kalau jadi laki-laki, gue udah jadi laki-laki paling bangsat Itu yang ada di rasa. dunia ini. Semuanya gue Itu rasa, masukin tuh bolongan. itu rasa manusiawi kan, rasa Iyalah. manusiawi, humanity kita gitu. Iya. Tapi kan gue dibentur sama kenyataan, gue udah berkomitmen, gue udah punya Betul. keluarga, gue harus jaga itu kan gitu. Betul. Ya makanya balik aku juga kalau punya pacar itu, wah aku pake. Gak ada aku kasih nafas. Ada kesempatan, sikat. Ada sikat. Iya bener, aku gitu sama pacarku. Makanya tanggal 20 aku harus terbang aku ke Portugal, pacarku di sana ya. Habis lihat dia, pacarku gue pakai habis-habisan. Nah. Mas Raul, Nikita Mirzani itu termasuk tipe-tipe kamu atau tidak? Jujur ya, iyalah. Iya, hot banget ya. Kamu suka yang gede? Oh iya dong. Iya dong. Pernah nggak berimajinasi tentang Nikita Mirzani? Belum sih, tapi mungkin abis ini ya. Oh. Bermain Karena dengan kalau beneran nggak bisa. Iya. Ya kan gitu. Jadi mungkin berimajinasi abis ini. Setelah ini. bisa. Kamu gua apa sih? Bisa katanya. Bisa. Kok jadi lu yang nafsu? Mas, terakhir Mas, Ya. apa yang mau disampaikan untuk istri tercinta yang selalu support kamu dengan apa adanya dirimu? Oh iya, buat keluarga ya. Buat istri gua, terima kasih udah ngerti keadaan sampai detik ini. Terima kasih udah ngasih 2 anak yang bikin gua bahagia dan tenang. Ya semoga kesabaran lu ada buah yang manis dari Tuhan nantinya. Amin. Pokoknya Mas jangan berhenti berjuang. Amin ya. Anak itu pasti ada rezekinya sih. Aku sih percaya itu. Karena I've been in that situation before. Really. Iya, anak kedua, anak ketiga tuh strugglingnya tuh Luar biasa. sampai anak kedua nggak ada uang malah justru aku nggak ada uang, nggak ada pekerjaan. Tapi alhamdulillah setelah melahirkan malah dapet film. Amin. Kita kan nggak pernah tahu jalannya Tuhan ya. Gitu dan ya ada sih buat masih boleh nih buat Boleh. keluarga. Oke. Buat mama ya sama abang sama kakak gue sayang sama kalian itu aja gitu. Mau. Ya. Kapan sih terakhir ketemu nyokap? Nyokap sebenarnya dekat di Tangerang cuman karena akunya di Depok jauh banget ya jadi kadang-kadang naik motornya 2 jam loh ke situ. Pernah berantem tonjok-tonjokan sama? Oh enggak. Cuman diem-dieman atau? Enggak sih, enggak. Tapi komunikasi. Cuman karena jadi aku pernah nikah dulu sebelum istriku yang ini aku pernah nikah karena pelarian ya. Kalau aku bilang karena pelarian ya. Umur 18 tahun aku tuh nikah sama perempuan yang lebih tua. Tuhan karuniai aku anak cacat, anakku sakit, lahir sakit. Gitu. Gimana tuh cacat? Hidrosefalus. Itu kehidupan kami hancur-hancuran dan itu mama nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka, aku jadi menjauh gitu karena akunya hancur-hancuran gitu. Nah ini nanti tanggal 16 ini aku mau ke Palembang nih mau lihat kuburan si Babynya ini. anakku. Dia hidup sampai 10 tahun. Udah lama aku nggak lihat jadi kemarin sebenarnya kalau boleh cerita dikit itu tuh kayak dari Tuhan gitu. Tiba-tiba gue inget dia berapa malam sebelum di teks di Instagram. Aku inget anakku itu tiba-tiba gitu. Besoknya aku langsung beli tiket walaupun nggak punya duit, tapi kan ada bisa ngutangan. Iya. Gitu. Ya udah, pas aku beli, aku klik, itu DM-nya masuk. Oh. Oke. At the time, I think I don't care. I remember you, I must see you. Gitu. Cuman sekarang kendalanya, mamahnya itu berpisah sama saya dengan tidak baik-baik. Gitu. Tidak baik-baik. Sampai sekarang pun hubungannya tidak baik. Oh mungkin kamu harus memperbaiki hubungan itu kali supaya
nggak tahu Oh, deh. nggak deh. Pokoknya as I know, aku datang, aku doa di kuburannya, udah pulang lagi. Oh. Soalnya anakku yang kedua, aku punya anak 2 sama dia. Anakku yang kedua terakhir nanya aku tuh sangat menyakitkan ya. Dia seakan dicuci otak. Bapak lu tuh brengsek, bapak lu bangke, bapak lu tukang gebukin perempuan gitu-gitu. Gitu. Jadi ya biarlah ya, biar dia puas lah ya. Gua nggak mau ganggu. Iya. Tapi kamu nggak pernah ngebuk perempuan dong? Enggak. Nah, Enggak. Ya sekarang kalau perempuannya tiba-tiba ngambil pisau beset ini gua, masa kepalanya nggak gue jambak? iya jambak ya. Heeh. Dia beset, udah kebeset, dia mau gigit lagi ini gua. Ini Oh, bekas. Dracula dia. Nah, makanya. Ya gue jambak dong. Oh, vampir. Gue jambak. Sekarang kalau dijambak apa bisa dibilang untuk ngelepasin palanya, Iya, apa iya. bisa dibilang gue mukul perempuan? Iya, Enggak dong. enggak bisa. Cuman Iya, bagi dia udah pembelaan. mukul. Iya. Itu yang kamu nikahin manusia atau Kayaknya salah waktu itu saya. Heeh. udah dirobek mau diisep. Tapi Gue bingung. Mas, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Amin. waktu dan tempat yang lebih baik Ya. dengan pekerjaan yang sudah baik amin. ya. Amin. Kalau ketemu di mana tegur-tegur aja. Oh iya, baik. Nanti Ya. saya tegur nggak mau nyaut. Kata lagi. siapa? Kamu adalah the best of the best bintang tamu yang ada di A Terima Night with kasih. Nikita Terima dari kasih. 1000 episode ini. Oke, sebelum aku tutup dan aku sudahi, ada sedikit kata-kata nih ya. Dengan mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini, maka Tuhan akan berikan lebih dari yang kamu kehendaki. Semoga tayangan malam ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi untuk kalian. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode A Night with Nikita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.